Ya, teman-teman, tanggal 8 bulan Juni tahun 2026 ya, di pagi hari. Komentar-komentar yang telah masuk telah saya baca ya, mungkin nanti sekalian untuk nge-watchlist ya. Dari Bro Azmi. Azmi Pahrijal Hasri 3993 hatur nuhun sawangsulnya bro ya. Makasih ya bro, selama ini memberikan dukungan terbaik buat channel ini. PSGO nanti kita bahas, udah hit 50. Ya, emang kalau emiten yang biasanya 50 ya, kalau dia memang tidak ada pengendali baru, biasanya akan diistirahatkannya di 50 gitu ya, berdasarkan kebiasaan. Nanti APLN kita bahas juga. FCA, kalau saham FCA balik ke 50, apakah bakal masuk FCA lagi? Biasanya, teman-teman ya, kalau dia sudah masuk ke FCA, berdasarkan peraturan, kalau dia sudah di angka 50, selagi dia tidak melanggar lagi untuk masuk ke FCA, yaitu di angka 50 terus selama 3 bulan, dan tidak ada transaksi sekurang-kurangnya 10.000 lot, atau 5 juta per hari ya, itu masih aman. Jadi kalau transaksi lebih daripada 10.000 lot selama 3 bulan, dikalkulasikan 5 juta per hari. Lebih daripada itu, ya masih aman. Kalau dikalkulasikan itu sekitar 0,5-an lah ya. 0,5 miliar atau 500 juta selama 3 bulan. Kalau lebih daripada itu aman. Tapi kalau sudah di bawah 500 juta, nah itu batut dicurigai dia akan kembali ke FCA-nya gitu kan. Itu tergantung dari emitennya, mau dikerjain apa enggak gitu emitennya, mau dijagain apa enggak gitu. Kalau mau disengajain dijatuhin lagi bisa jadi terjadi gitu kan ke FCA. Karena memang mereka asik mungkin bermain di harga FCA gitu. Karena harga FCA itu sekarang sudah jadi primadona harga yang luar biasa gitu kan. Market maker aja sekarang sudah pada asik main di FCA. Kalau dulu kan ditakutin, kalau sekarang, wih, lumayan nih gitu kan. Karena kenaikannya lumayan gitu ya. Ketika dia sudah jatuh dari 50 untuk kenaikan berapa tik aja sudah ketahuan persenannya luar biasa ya. Baik, seperti itu ya untuk FCA ya. Baik. Nah, ini ada emiten yang diakumulasi sama Poren ya. Nah, ini video ini tujuannya adalah informasi, bukan untuk rekomendasi. Jadi apa yang saya berikan adalah bersifatnya informasi. Siapa tahu teman-teman pengen tahu informasinya di beberapa emiten. Mudah-mudahan sih ini ada beberapa emiten yang punya teman-teman gitu kan. Nah, ini saya informasikan gitu ya, bahwa di emiten yang nanti akan saya bahas itu Poren sudah mulai ngumpulin barangnya. Kalau secara TA, secara MA, kita lihat nanti ya apakah ada peluang atau suruh sabar dulu untuk menanti gitu ya. Baik, ada yang pertama ada Bufa. Bufa HW-nya ini harga bandar ya. Kalau si Bufa itu harga bandar nih. Jadi soalnya harga tengahnya itu 143. Dia sempat ke harga 2174 ya. Tapi dia masih meninggalkan ruang terbuka. Tapi semenjak dia bulan Februari ya dijatuhkan sampai ke level 600-an ya. Sekarang di angka 610. Sedikit lagi menyentuh harga murahnya di angka 482. Jadi kalau sudah jatuh dari 480-an ya atau 463 ya. Nah, dia sudah dikategorikan yang murah. Dan ingat, ini emiten itu dulunya sempat ke harga terendahnya gitu kan. Makanya saya masih punya PR itu di sini sampai ke level 68 ya sini. Di 68 itu masih punya PR. Mudah-mudahan sekarang sih ngerjain PR-nya dulu gitu kan. Kalau market masih cenderung tidak berpihak kepada retail, saya pikir untuk melanjutkan penurunan si Bufa ini bisa terjadi. Walaupun gitu kan hari kemarin ya di hari Jumat Poren sudah ngumpulin barang nih. Ada 12,5 miliar. Poren ngumpulin barang.
Ada si AK, CCBK, ini broker keren semua yang ngambilnya selama 3 hari ini sudah diambil. Nah, mungkin nanti ada kenaikan sementara ya. Teman-teman bisa memanfaatkan itu ya. Kalau kita cek dari mulai tanggal 3 Juni, 3 hari ini dia ngumpulin barang nih si Forex. Nah, yang memimpin masih ya AK, CCBK. Ditambah di bawahnya ada si JP. Tidak kalah bandar lokal pun per tanggal 5-nya dia melakukan akumulasi. Nah, kita cek nih. Siapa di bandar lokal yang akumulasi? Ternyata ada broker YU ya, ada si AG, ini AG lumayan ya, SS juga sudah mulai masuk. Smart Money sudah berkumpul. Kalau kita gedekan, ini pas banget di tanda penurunannya sebenarnya sini. Karena pas banget, saya hapus aja ya. Ada satu lagi yang sudah mulai disentuh di berapa nih? 590 ya, dorongan gua sudah mulai ada. Kalau pingin masuk cepat, langsung ke arah 15 menitan. Bila 15 menitan sudah ngebreak MA10, MA20 dan menghadap ke atas, nah teman-teman bisa entry di situ. Tapi targetnya jangan jauh-jauh di angka 675 ataupun di bawah MA200. Lebih enak selama 15 menitan ini, biarkan dia jebol dulu MA200 dulu. Biarkan mengarahkan MA200-an menghadap ke atas. Sebab kalau teman-teman ngambil di 15 menitan ya, sudah terbentuk MA10 terus gagal, di sini ada support di 695, jangan ragu untuk cut loss. Karena potensi penurunan itu masih terjadi untuk dilihat daripada day trade-nya. Sini MA10 itu masih menghadap ke bawah. Dan per hari kemarin di hari Jumat itu pas banget di tanda penurunannya ada sekaligus supportnya. Ini support ya. Kenapa dibilang support? Karena waktu dia berada di harga sini, di angka tanggal 26. Nah, pas tanggal 2 Juninya itu sudah masuk MA10. Sedangkan syarat untuk menjadi dia itu support yang mulai sini nih. Ini jadi support, ini support. Dia turun lagi kan. Nah, sudah nembus lagi MA10 jadi support. Cuman beberapa hari kan ninggalin gap di 765 ditutup gapnya. Sekarang tanda penurunannya tutup juga ya. Tapi walaupun dia posisinya sedang diturunkan, ternyata Forex sudah mulai ngambil ya 3 hari terakhir. Tapi kalau dicek dari mulai tanggal 20 Mei, ternyata Forex itu sudah ngambil sejak tanggal itu. 20 Mei ini. Sampai tanggal 5 ya. Kita lihat Forex. Nah, si AK, HPC, CBK itu sudah ngumpulin barang. AK punya 50 miliar, 51 miliar, HP 17 miliar, CC 17 dan BK ada 5 miliar. Di domestiknya tidak kalah juga walaupun di situ terdeteksi ada pembuangan. Tapi YU sama SS masuk juga ya. XA masuk juga walaupun LG-nya keluar sama si CP sama si TS. Sejak tanggal 20 Mei ternyata bandar lokal luar ya sudah mulai masuk. Jadi kalau mau ngambil emiten ini, kalau cek 15 menitan, ambil kenaikan sementaranya bisa ke arah mana? Dia akan uji kembali ke angka 860 ataupun di bawahnya. Bila mana sudah bisa melewati 860, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan itu bisa. Tapi untuk day trade-nya, untuk swing santai aja. Karena MA10-nya belum terbentuk. Yaitu MA10 di bawah kanalnya belum terlihat. MA10-nya masih berada di atas. Bisa jadi dia di break dulu gitu kan. Tapi karena MA200 masih berada di atas, targetnya jangan jauh-jauh di bawah MA200 aja. Kecuali kalau market berkata lain. Karena sini porennya bagus, pengumpulannya bagus ya. Sejak tanggal 20 Mei sudah ngumpulin barang. Ditambah dengan Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik ya. Baik untuk si Bupa gitu ya. Sekarang BP. BP juga sudah diakumulasi kemarin di hari Jumat. Kita cek ya, kalau BP tanda penurunannya ini bukan gap, bukan support ya. Supportnya di sini nih kemarin dijebol. Sekarang tanda penurunan aja dijebol. Bahkan MA200-nya pun ikut dijebol. Ada 2 tanda penurunan yang sudah mulai jebol. Satu lagi di sini nih. 124. Bahkan kalau jebol 124 sudah menanti di angka 76 sampai ke angka 63.
Ini lumayan nih support agak sedikit dalam ya di angka 122. Dan sekarang pun sudah lepas daripada MA 200, patut dicurigai ya. Dia sekarang statusnya sudah mulai dikategorikan downtrend. Kenapa downtrend? Karena dia sudah melewati MA 200 walaupun satu tick. Perhatikan MA 10-nya itu masih berada di atas. Jadi jangan coba-coba ngambil dulu ya. Ketika MA 10 masih berada di atas, MA 20 masih berada di atas. Walaupun betul gitu ya, si Poren sudah mulai ngambil, Banaloka sudah mulai ngambil. Manfaatin nanti kenaikan sementaranya ke level mana, langsung cek 15 menitan. Ketika dia sudah mulai masuk MA 10, target yang terdekatnya di angka 152. 152 di break, silahkan ke MA 200 di angka 170. Ini belum masuk syarat, biarkan dia masuk dulu MA 10-nya lagi. Ingat, untuk 15 menitan, jangan coba-coba ditahan kalau sudah mulai jebol support di angka 129. 129 jebol, waspadalah, dia akan ke level 124 bahkan ke level 90, bisa di bawah 100 lagi gitu kan. Bagaimana cara ngambil aman? Nah, biarkan dia itu nembus 2 MA 200 ya enaknya ya. Dia nembus 2 MA 200 untuk 15 menitan, biarkan MA 200-nya diarahkan menuju ke atas. Nah, teman-teman mendingan ngambil di situ. Kalau teman-teman ngambil di MA 10-nya, mungkin targetnya sedikit di angka 154 bahkan bisa di angka 148. Tetapi kalau harga tertinggi sebelumnya sudah mulai dilewati selama 15 menitan, silakan targetkan ke MA 200-nya. Nah, itu untuk CBP ya. Untuk pungutan kita cek. Pungutannya sudah mulai lebat. Tapi secara daya trade-nya masih belum masuk syarat ya untuk masuk. Tapi untuk pungutannya keren. Dia masuk lagi kemarin jualan kan di sini kan. Terus dia masuk lagi nih tanggal berapa nih? Tanggal 26 Mei. Tanggal 26 Mei si Bandar Poren sudah mulai ngambil. Siapa yang masuk? Nah, kita cek nih. BK, ZP, AKCC, RX. Yang paling banyak si BK yang ngumpulin barang. Jadi Polen memang keluar, tapi di beberapa emiten dia sudah mulai ngumpulin barang. Lebih baik untuk day trade-nya santai aja, tunggu terbentuk MA 10, teman-teman entry di situ. Kalau dia terlalu dalam jatuh daripada MA 200, targetnya di bawah MA 200. Tetapi kalau dia sudah mulai masuk lagi ke MA 200 dan sudah terbentuk MA 10-nya, silahkan targetkan ke angka 204 atau ke level 260. Karena dia sudah jebol support di sini nih ya. Jadi targetnya mungkin bisa ke angka 180 juga dulu ya. Nanti mungkin di level sinilah 206 dulu. Saya pikir kalau tidak mampu menembus 206-nya maka dia akan uji support kembali. Jadi waspada untuk penurunannya, bisa-bisa kalau dia diuji support sini ya, terus kejebol lagi support di 124, maka di angka 90 sudah menanti untuk penurunannya. Bana lokal tidak kalah sejak tanggal 4 Juni. 4 Juni 2 hari ya. Bana lokal sudah ngumpulin barang. Siapa yang ngumpulin barang? Ada MU nih. CCZP HDLS pun sudah mulai masuk. Cuman sayang banget kan si I ya sebagai market makernya sedang keluar. Nah, kalau si I sama si Kaya hampir sama karakternya tuh ya, ngumpulin barang terus gitu ya. Nah, kemarin ya berhasil ngejual 2,7 juta lot. Kalau I mah punya barang cenderung ya banyak lah teman-teman ya. Apalagi di emiten BP gitu ya. Oke, teman-teman untuk CBP ya, Foren sudah mulai masuk kembali, Bana lokal sudah mulai masuk kembali. Kalau ingin cepat cek 15 menitan, kalau MA 10-nya di bawah karena menuju kalau sudah terbentuk, silahkan masuk di situ, targetnya di bawah MA 200. Tetapi untuk day trade-nya lebih baik waspadalah, santai dulu. Walaupun Foren sudah masuk, Bana lokal sudah masuk, kalau belum terbentuk MA 10-nya, teman-teman lebih santai. Kenapa? Karena kemungkinan turun itu akan terjadi lagi gitu, walaupun Foren dalam posisi net buy. Tidak semuanya ketika foreign net buy atau bandar market maker net buy terjadi kenaikan. Makanya tunggu dulu sampai terbentuk MA sebuah di kanan menuju ke atas karena sekarang statusnya sudah mulai dikategorikan downtrend karena sudah lepas daripada MA 200. Kecuali dia masuk dulu ke MA 200-nya lagi ya. Oke, PACK ya. Sudah masuk foreign lagi di sini PACK. PACK. Nah, tanda penurunan yang saya bikin sudah dijebol bagus ya. Nah, ini pas banget nih di MA 200.
Kalau dia jebol MA 200-nya, apalagi jebol 212, nah dia sudah jebol support. Patut waspada ya emiten ini kalau jebol support. Cuman kabar baiknya apa? Ternyata Bandar Poren sudah ngambil sejak tanggal 29 Mei. Nah, saya kasih tanda kenaikan dulu yang terdekatnya dulu ya. Di sini ada gap kecil nih. Di angka 334. Nah, 334 ini bisa menjadikan target buat teman-teman ya. Cara masuknya bagaimana? Langsung ke 15 menitan. Karena kan day trade-nya belum terbentuk. Hanya ada informasi Poren sudah mulai masuk. Nah, kalau sudah masuk ke MA10 dan mampu mengarahkan MA10 ke atas, menghadap ke atas, posisi sudah mulai di bawah candle, targetnya MA200, 286. Cuman kalau dia jebol MA200 atau break MA200, silahkan targetkan ke lebih atas lagi setelah melihat bahwa MA200 sudah mulai menghadap ke atas. Karena berdasarkan day trade-nya belum saatnya ngambil walaupun Poren sudah mulai masuk. Ini belum terbentuk MA10-nya. Lebih baik tunggu dulu karena baru nyentuh MA 200 juga gitu kan. Karena kalau jebol MA 200-nya sudah menanti tanda penurunan di angka 212. Kalau pas banget di sini masih aman. Yang tidak aman itu ketika dia jebol. Karena supportnya ada di angka 154. 154 jebol ini sudah menanti 450-an lah teman-teman ya. PACK ini. Ini ada Haji Isyam ya akuisisi termasuk emiten Konglo sekarang di sini ya si PACK ini. Tunggu sampai putar baliknya, tunggu MA10 biar kada menuju ke atas karena Poren sudah mulai ngambil walaupun bandar lokalnya sedikit ada pembuangan di sini lumayan lah pembuangannya ya. Sejak tanggal 3 Juni. Kita cek dulu nih Poren siapa tanggal 29 Mei ya. 29 Mei kita cek siapa yang ngambil. Ternyata si AK lagi pelakunya ya. AKCC lagi pelakunya. Terus domestiknya pembuangan tanggal berapa nih? Tanggal 3 ya. Kita cek deh. Tanggal 3 siapa yang ngebuang, siapa yang makan ya. Ternyata CPULG yang ngejual nih, broker keren yang ngejual. Tapi di sini kan ada CJP, ada NI. NI sebenarnya suka bagian daripada retail juga gitu ya. ZP juga bagus sebenarnya ya. ZP ini kalau sudah ngambil barang bagus. Cuma harus jadi yang pertama gitu, jangan yang jadi yang kedua atau ketiga gitu kan. Karena sini sangat jelas sekali bahwa bandar market maker untuk si PACK lagi keluar dulu ya. Ada CP sudah ngejual 1,3 juta lot, YU sudah ngejual 499.000 lot. Yang nerimanya memang bagus-bagus juga gitu brokernya. Terlebih lagi ini emiten sudah dikategorikan emiten milik Konglo yang kecil ya sini harganya dari harganya kecil. Ini akuisisinya lumayan 21% kan lumayan besar. Sip ya, selagi dia tidak jebol area 214 masih aman banget. Kalau sudah mulai putar balik, tunggu aja konfirmasi sampai betul-betul MA10-nya di bawah kanan menuju ke atas. Kalau ingin cepat, cek 15 menitan ya. Sip ya, informasi yang bisa saya berikan itu untuk emiten PACK. Sekarang JPFA ya. JPFA per kemarin sudah diakumulasi sama Poren, kita cek, wis mantep banget nih penurunannya. Nah ini kesempatan buat teman-teman, tapi jangan ngambil dulu ya. Perhatikan kemarin di hari Jumat 7,5 miliar Poren sudah mulai masuk. Dan sebenarnya Poren itu masuk sudah ada ya sejak tanggal 7 April di sini nih level sini tuh Poren sudah ngambil. Karena harganya sudah mulai jatuh banget dan jebol support, nanti targetnya jangan jauh-jauh. Di angka 2280 aja. Tapi sekarang jangan ngambil dulu ya. Karena posisinya lagi jatuh. Kalau mau ngambil, percepat di 15 menitan. Biarkan dulu masuk ke MA10 nih. Nggak apa-apa teman-teman, biarkan dia masuk MA10 dulu. Biarkan arah MA10 menghadap ke atas dulu. Lebih baik konfirmasi 1 atau 2 candle kecil. Biar melihat MA10 menghadap ke atas. Karena kan ini agak sedikit jauh nih untuk MA 200-nya. Targetnya pun kan di sini aja. 2270 ataupun nanti di bawah di angka 2130. Tapi ingat karena dia lagi jatuh, jangan terlalu buru-buru ngambil karena posisi MA10 pun 15 menitan ya sekarang nih ya. Posisinya masih di atas semua. Pernah di bawah candle cuma sebentar tidak dikunci di tanggal 4 jam 15.45 tidak dikunci. Ini sama ini juga nih. Dia open gap up tidak dikunci di sini dengan candle hijau gitu kan.
Tapi kalau ditutup sama candle hijau itu akan lebih bagus lagi gitu kan. Maka tunggu sampai dia terkonfirmasi MA10 di bawah candle menuju ke atas dengan kuncian 1 tick atau enggak 2 tick. Terutama kalau dikasih tick hijau, saya pikir teman-teman masuk aja. Jadi targetnya bisa di 2280 ataupun di bawah di angka yang terdekatnya 2150. Cuman ingat kalau mau masuk untuk day trade-nya belum saatnya. Walaupun ada pantulan, selagi MA10 masih berada di atas, posisinya masih belum saatnya masuk. Walaupun nanti ada kenaikan sementara mungkin angka 2272. Waspada kalau dia turun lagi bisa ke level 1910 sama di angka 1870. Bahkan jebol level itu sudah menanti banyak tanda penurunan yang belum diselesaikan. Bahkan bisa ke level 1200 lagi gitu kan. Meskipun di sini harga wajar di angka 5000 sama 2300. Tapi untuk pengambilan karena posisinya belum saatnya ngambil, MA10, MA20 masih berada di atas, lebih baik santai dulu. Biarkan MA10-nya terbentuk. Walaupun Forex sebagai informasi, Forex sudah mulai masuk tapi bandar lokal lagi jualan. Ketika bandar Forex masuk, bandar lokal jual, berarti kan ada yang nampung, ada yang ngejual. Nah, sekarang itu bandar lokal lagi ngejual dulu. Yang nampung sedikit Forex dan sedikit dari smart money pun sudah mulai masuk di sini. Ya, smart money sudah mulai masuk, sudah mulai bagus. Cuman walaupun Forex sudah mulai masuk, lebih baik santai aja. Tunggu terbentuk MA10 karena menuju ke atas karena IHSG kita atau market kita lagi kurang sehat, lagi demam, bro, ya. Dia lagi ngebunuh kuman-kuman dulu ya sama bakteri. Jadi santai aja. Walaupun sudah diinfus ya dengan Forex, tapi sebelum MA10-nya nongol, belum saatnya ngambil. Sip ya untuk JPFA. Lanjut ada si Supa. Kemarin dia jatuh ya, tapi akumulasi Forex-nya bagus ini ya. Nah, kemarin siapa saya bagus sih teman-teman ya. Tanda yang saya inginkan dijebol di apa di tanda penurunannya PR-nya kita jebol. Nah, ini sudah ketahuan kan dia sudah jebol support. Tanda penurunan yang berupa gap-nya sudah ditutup dengan baik. Nah, sekarang dia itu lagi mencari yang namanya pijakan baru ya. Walaupun Forex sudah mulai masuk, jangan coba-coba masuk dulu karena posisinya lagi kurang oke. Dia belum keluar garis 3, belum keluar MA 200. Yang ada hanya MA10 sama MA20 dan ada ketidakmampuan si Supa ini melewati harga tertinggi sebelumnya. Kapan mulai masuk? Teman-teman bisa masuk ketika MA10 di bawah menuju ke atas. Targetnya jangan jauh-jauh, jangan di atas harga tertinggi sebelumnya, tapi di bawahnya aja, di angka 845. Silakan itu menjadi targetnya. Tapi ingat ya, belum saatnya masuk, walaupun Forex sudah ngumpulin barang nih. Wah, Forex sudah ngumpulin barang pertama, babak pertama tanggal 27 April. Babak kedua di sini nih, tanggal 24 Februari. Terus aja diambil. Smart money pun tidak kalah. Ya, dia ngambil, naikin dikit, tidak kuat, melewati harga tertinggi sebelumnya. Kapan dia mulai di-up ke harga atas? Ketika harga tertinggi sebelumnya, ataupun nanti kalau dia bikin lagi harga tertinggi gitu ya. Bila mana harga tertinggi sebelumnya sudah mulai bisa dilewati. Cenderung ketika dia melakukan yang namanya koreksi, tidak melebihi harga terendah sebelumnya. Ada sedikit pantulan, nah saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa. Tapi tetap yang harus teman-teman perhatikan adalah MA10-nya. Bila mana MA10-nya masih berada di dalam candle atau di atas candle, jangan masuk dulu. Upayakan MA10-nya sudah mulai di bawah candle dan ingat, arahnya harus menuju ke atas. Nah, mungkin teman-teman bisa entry di situ. Enak kalau ngambil dari MA10, contohnya teman-teman ngambil di sini nih MA10-nya di level sini. Ternyata gagal di 870-nya. Ini kan ada support di sini nih di angka 830. Nah, teman-teman di 830 udah cut loss aja. Kalau teman-teman tidak punya rencana untuk average atau dibiarkan. Karena si Supa ini belum mencapai pijakan yang kuat, teman-teman ya. Nah, kesini kan dijebol juga. Di sini kan nanti kalau dia bikin gap lagi, saya pikir itu akan menjadi hutang juga gitu kan. Makanya secara isian memang bagus bandar lokal sama si bandar lokal sudah mulai masuk CMG nih. Nah, ada CMB kan sudah mulai masuk nih. Manfaatin shadow-nya ya, baik shadow atas ataupun shadow bawah. Cek tanggal 2 dari mulai tanggal 5.
Nah, si MG sudah ngumpulin 4 miliar di domestiknya. Sedangkan si MG biasanya kan maaf harganya sekarang dia lagi ngumpulin barang dulu. Nah, manfaatinlah ketika si MG masuk itu, manfaatin untuk shadow-nya. Makanya 15 menit itu sangat berguna sekali bagi teman-teman yang mau ngambil secara singkat. Ya, sip ya untuk Supa. Sebenarnya kalau teman-teman masih berada di level sini masih aman-aman aja ya. Ya kan masih posisi aman ya. Kenapa masih posisi aman? Karena porennya lagi bagus. Kecuali kalau sudah terlihat jelas, wah, sudah mulai jualan nih. Nah, patut dicurigai ya. Memang si Banda Lokal jualan per hari kemarin, tapi dibandingkan dengan pengambilannya lebih banyak pengambilannya daripada penjualan. Begitupun dengan poren ya. Kalau poren ngambil terus ya, ngebuang sedikit tapi ngambil terus. Terus terjadi net buy. Bahkan sejak bulan Februari pun mereka sudah mulai masuk. Walaupun harganya agak sedikit tinggi, tapi tetap aja dibeli. Di bawah dibeli, di atas dibeli, di tengah dibeli. Artinya pasti punya maksud dan tujuan. Apalagi ini untuk Y-nya banyak banget ya. CC, AZ, LG, KZ, BQ, DX gitu ya. Tapi sekarang yang nguasain si MG, maka manfaatinlah kenaikan sementaranya bisa ke level 850. Nanti kalau mereka sudah mulai oke dan mampu melewati harga tertinggi sebelumnya di angka 885, saya pikir untuk melanjutkan ke level atas bisa terjadi. Ini target utama yang saya canangkan untuk si Supa ini 1225. Mudah-mudahan saya sampai level sini. Kalau enggak ya teman-teman silahkan aja ke gapnya yang terdekat di angka 996. Dan bahagialah kepada teman-teman yang menggunakan atau menjadikan tanda syukur sebagai targetnya. Apa itu tanda kenaikan? Ya udahlah sampai sini aja sudah cukup. 945 sudah cukup gitu kan. Nah, itu akan dilebihkan biasanya ya. Karena semakin banyak bersyukur semakin banyak berlebihnya. Oke, untuk si Supa gitu ya. Ada KLBF satu lagi. Ada KLBF, kita cek KLBF. Nah, KLBF itu downtrend terus teman-teman ya. Nih ada kesempatan ngambil di MA10 contohnya gagal di sini nih. 900 gagal contoh gitu ya. Nanti kalau mau ngambil tunggu dulu sampai kebentuk MA10-nya lagi. Udah berapa persen ke sini? Nah, usul kita 20%-an kan. Tunggu sampai terbentuk lagi MA10-nya. Ya. Karena posisi lagi downtrend dulu. Kalau ini kan sebenarnya MA10 di bawah karena masih menuju ke depan sebelum ke atas gitu ya. Kalau sudah mulai menuju ke atas, teman bisa enter di situ. Enak sih dia itu kalau sudah melewati harga tertinggi sebelumnya atau sekurang-kurangnya ada tanda kenaikan yang bisa dilewatin, saya pikir itu akan bagus ya. Ada dua tanda kenaikan yang terdekatnya di angka 730 sama di angka 840. Jadi bagusnya itu dia melewati MA10 dulu. Terlihat jelas MA10 menghadap ke atas. Nah, ada harga tertinggi sebelumnya ataupun tanda kenaikan yang sudah dilewatin. Saya pikir untuk melanjutkan kenaikan akan terjadi. Tapi ingat, karena posisi MA200 masih berada di atas, targetnya jangan tinggi-tinggi di bawah MA200. Kalau perlu di bawah harga tertinggi sebelumnya. Berarti kalau di sini harga tertinggi di angka 925, targetnya di angka 80, itu sangat masuk akal lah teman-teman ya. Nah, poren ini sudah masuk 2 hari terakhir dari tanggal 4 Juni. Kita cek deh. 4 Juni ini si poren siapa aja yang ngambil. Kita cek. Nah, ada si AK lagi pelakunya. AK sudah ngambil 14,9 miliar, KJ 1,13 miliar, dan DP 10 miliar. Sedangkan BKYU-nya lagi keluar dulu. Kalau diperhatikan untuk Banda Lokal pun tidak jauh. Tanggal 4 juga dia ada pengambilan. Kita cek deh lokalnya gitu ya. Kita cek lokalnya. Nah, ada si CC sama si AJ. TPAT pun tidak ketinggalan. Bahkan si CP sudah mulai ngambil. Tapi karena pengambilannya sedikit ya dibandingkan dengan poren, lebih banyak poren kan pengambilannya. CC sudah 1,2, AJ lumayan. YP keluar, ini akal lokal juga malah keluar gitu kan. Makanya secara TA masih belum, tapi secara isian sudah mulai bagus ya. Smart money pun sudah berkumpul, maka mungkin nanti ada kenaikan sementara ya bisa ke angka 730 ataupun yang terdekatnya di angka 780 di sini nih. Bila mana dia sanggup ngebreak level 840, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa. Tetapi kalau level sini hanya dengan shadow aja, patut dicurigai dia akan cenderung uji support. Bila mana supportnya diuji tidak tembus, malahan dia balik arah ya untuk menghadap ke atas lagi,
Saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa, tetapi ketika uji supportnya berhasil ditembus, ya saya pikir dia akan melanjutkan penurunan ke harga yang lebih dalam lagi. Nah, ini KLBF selama pun 10 tahunan ada posisi terendahnya di harga berapa. Nah, ternyata dia punya harga terendahnya terakhir ke 10 tahunan ya di angka 863. Jadi selepas daripada itu selama 10 tahunan dikategorikan murah banget. Tunggu putar baliknya, targetnya di harga murah aja, jangan jauh-jauh dulu. Di 1030-an lah ya. Berarti kan di bawah MA 200 sebenarnya kan di sini. Jadi jangan jauh, ada gap kecil di sini bisa ke angka 1040-an. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya untuk emiten-emiten yang diakumulasi Foreign per hari Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026. Cuman saya update-nya di pagi hari di tanggal 8 ya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman ya sebagai informasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ingat sekali lagi, tidak selamanya foreign ngambil terjadi kenaikan. Dan tidak selamanya foreign keluar terjadi penurunan. Gunakanlah teknik analisis yang saya sarankan sih, yang suka saya bilang gitu ya. Upayakan kalau mau ngambil MA 10 di bawah kanal menuju ke atas dan targetnya jangan lupa si kepala merah atau lihat dari MA 200-nya. Bila mana MA 200-nya posisi sudah berada di atas candle, targetnya di bawahnya. Tetapi kalau sudah dilewati sama candle MA 200-nya, silahkan targetkan di harga utamanya. Sip, untuk sementara gitu aja dulu. Nanti kita akan sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Dari saya cukup sekian dan terima kasih dan ciao.